Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat kepada Ibu Astuti Samosir selaku dosen pembimbing mata kuliah penelitian pendidikan bahasa serta teman kelompok dan teman kelas R6B yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Dian Amira Zahra selaku moderator presentasi hari ini. Kelompok kami akan mempresentasikan yang berjudul karakter responden, deskripsi data, pembahasan dan interpretasi hasil penelitian. Saya akan memberitahukan susunan presentasi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi. Ketiga, sesi pertanyaan yang akan dilakukan di grup WhatsApp. Dan yang terakhir adalah simpulan. Sebelum masuk ke penyampaian materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Adisa Ananda Putri. Kedua, Nadia Sumekar Arumsari. Ketiga, Depi Kurniawati. Keempat, Yuni Ajeng Asmoro. Dan yang kelima, Siti Hamidah. Selanjutnya dipersilahkan untuk Saudari Siti Hamidah menyampaikan materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik responden. Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan penghasilan per bulan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah dari tujuan penelitian tersebut. Yang pertama ada responden berdasarkan jenis kelamin. Di bawah ini terlihat jelas ada tabel tentang jenis kelamin jumlah presentasi. Berdasarkan karakteristik jenis kelamin responden pada tabel tersebut, terlihat bahwa responden laki-laki sebanyak 72 orang dengan presentase sebesar 72 orang. Dan responden perempuan yaitu sebanyak 28 orang dengan presentase sebesar 28%. Sebagian besar responden yang ada adalah responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sekitar 72%. Selanjutnya di sini ada responden berdasarkan umur. Terlihat jelas di bawah ini ada tabel tentang responden berdasarkan umur. Berdasarkan karakteristik umur responden, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa responden yang berumur antara 16 sampai 20 tahun sebanyak 12 orang dengan presentase sebesar 12 orang. Lalu responden yang berumur antara 21 sampai 25 tahun sebanyak 52 orang dengan presentase sebesar 52%. Responden yang berumur antara 26 sampai 30 tahun sebanyak 27 orang dengan presentase sebesar 27%. Dan responden yang terakhir berumur lebih dari 30 tahun. Sebanyak 9 orang dengan presentase sebesar 9%. Berdasarkan karakteristik umur responden, sebagian besar responden berumur antara 21 sampai 25 tahun yaitu sebesar 52%. Baik, di sini terakhir saya akan menjelaskan tentang responden berdasarkan pekerjaannya. Bisa dilihat sendiri ada tabel tentang responden berdasarkan pekerjaannya. Berdasarkan karakteristik pekerjaan responden, pada tabel di atas tersebut menunjukkan bahwa responden dengan pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa sebanyak 61 orang dengan presentase sebesar 61%. Lalu ada karyawan swasta sebanyak 14 orang dengan kisaran presentase sebesar 14%. Kemudian ada juga pegawai negeri sipil atau PNS sebanyak 12 orang dengan presentase sebesar 12 orang. Dan yang terakhir ada juga wira swasta dan lain-lain sebanyak 13 orang dengan presentase kemungkinan besar 13%. Berdasarkan karakteristik pekerjaan responden,
Sebagian besar responden adalah pelajar atau mahasiswa, yaitu sebesar 61%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penghasilan per bulan. Keragaman responden berdasarkan penghasilan per bulan atau pendapatan per bulan dapat ditunjukkan pada tabel berikut. Responden berdasarkan penghasilan. Berdasarkan karakteristik penghasilan responden, pada tabel menunjukkan bahwa karakteristik responden dengan penghasilan per bulan antara 1.500 sampai 2 juta sebanyak 63 orang dengan persentase 63%. Responden dengan penghasilan per bulan antara 2 juta sampai 2.500.000 sebanyak 25 orang dengan persentase 25%, dan responden dengan penghasilan per bulan lebih dari 2,5 juta sebanyak 12 responden dengan persentase 12%. Sebagian responden berpenghasilan antara 1.500 sampai 2 juta, yaitu sebesar 63 responden. Analisis persyaratan data. Sebelum dilakukan analisis dengan regresi, dilakukan uji persyaratan analisis terlebih dahulu. Uji persyaratan analisis meliputi yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas data dapat digunakan banyak metode yang tersedia, seperti metode Kolmogorov dan Smirnov, Chi-square, Lilliefors, Shapiro, Wilk, atau menggunakan software SPSS, Microsoft Excel, Mintab, dan sebagainya. Matadong 2012 mengemukakan bahwa terdapat dua teknik pendekatan analisis statistika parametrik yang sering digunakan sebagai pengujian uji normalitas, yaitu Chi-square dan Lilliefors. Yang pertama, metode Chi-square. Uji Chi-square familiar dengan sebutan goodness of fit, dikarenakan penguji ini dapat digunakan untuk uji coba percocokan kurva normal, yaitu menguji apakah data sudah mengikuti kurva atau distribusi tertentu atau belum. Ada banyak kegunaan dari uji Chi-square. Selain uji pencocokan kurva normal, Chi-square bisa digunakan untuk homogenitas, uji hipotesis antara hubungan dua variabel, dan uji independensi antara variabel. Yang kedua, metode Lilliefors. Pada dasarnya, uji Lilliefors merupakan uji Kolmogorov atau Smirnov. Hanya saja yang membedakan ialah nilai dari tabel pembanding yang akan digunakan untuk mengambil kesimpulan. Seorang profesor di bidang ilmu analisis statistika Universitas George Washington, Huber Wilhelm Lilliefors, menyatakan bahwa tabel Kolmogorov-Smirnov yang digunakan sebagai patokan untuk uji normalitas hanya valid jika data diobservasi benar-benar berdasarkan fungsi distributor kontinu. Uji Lilliefors lebih sensitif daripada Kolmogorov-Smirnov. Untuk itu disarankan menggunakan hasil Lilliefors sebagai pembanding dalam hal penarikan kesimpulan daripada Kolmogorov-Smirnov. Pada umumnya, teknik Lilliefors digunakan dalam kapasitas data dengan rentangan jumlah yang sedikit, karena jika data terlalu banyak akan menjadi rumit. Ini disebabkan karena teknik Lilliefors melakukan pendekatan pemeriksaan data individu dari keseluruhan data yang ada. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Lilliefors dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan min dan standar deviasi. Yang kedua, menentukan angka baku Z dengan rumus. Yang ketiga, menentukan luas angka baku ZI dengan menggunakan daftar distribusi normal. Yang keempat, menentukan angka peluang. Yang kelima, menentukan SZI. Yang keenam, menentukan beta dari FZI.
SZI. Yang ketujuh, memilih nilai terbesar dari F, ZI, SZI dengan mengabaikan tanda matematika untuk menjadikan hitungan Lilliefors. Uji normalitas menggunakan SPSS. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa uji normalitas biasanya dilakukan dengan banyak metode dengan tingkat keakuratannya masing-masing. Uji homogenitas. Uji homogenitas merupakan uji prasyarat dalam analisis statistika yang harus dibuktikan apakah dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi dengan varians yang sama atau tidak. Pengujian homogenitas dilakukan untuk memberi keyakinan bahwa sekelompok data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis berasal dari populasi yang memiliki varians homogen. Uji homogenitas dapat dilakukan dengan berbagai metode. Beberapa metode yang cukup familiar ialah uji Bartlett, Hartley, Cochrane, Levin, dan lain-lain. Dalam pembahasan uji homogenitas ini hanya akan dijelaskan perhitungan uji homogenitas menggunakan uji Bartlett dan Hartley. Perhitungan uji homogenitas dilakukan menggunakan cara manual dan berbasis aplikasi berbantuan software SPSS 22 for Windows. 1. Uji Bartlett. Uji Bartlett umumnya digunakan untuk mengetahui varians atau keragaman lebih dari dua kelompok data. Langkah-langkah uji homogenitas dengan uji Bartlett. 2. Uji Hartley. Banyak cara yang dapat digunakan dalam pengujian homogenitas data. Dalam pembahasan selanjutnya, uji homogenitas akan dilakukan menggunakan uji Hartley. Selanjutnya, uji homogenitas menggunakan SPSS. Perhitungan aplikasi SPSS dapat mempermudah kita melakukan uji homogenitas tanpa harus terlibat perhitungan-perhitungan yang rumit. Bila menggunakan aplikasi SPSS, cara melakukan analisis berbeda dengan cara manual yang menggunakan nilai patokan tertentu pada tabel tertentu pula. Pada analisis menggunakan uji SPSS, kita menggunakan acuan signifikansi atau alfa, misalnya 0,05 atau 0,01 tergantung dari tujuan penelitian. Baik, selanjutnya uji linearitas. Uji linearitas dilakukan bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan tak bebas. Apakah linear atau tidak? Linear diartikan hubungan seperti garis lurus. Uji linearitas umumnya digunakan sebagai persyaratan analisis bila data penelitian akan analisis menggunakan regresi linear sederhana atau regresi linear berganda. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel-variabel bebas dan tidak bebas penelitian tersebut terletak pada suatu garis lurus atau tidak. Konsep linearitas mengacu pada pengertian apakah variabel-variabel bebas dapat digunakan untuk memprediksi variabel tak bebas dalam suatu hubungan tertentu. Verifikasi hubungan linear dapat dilakukan dengan metode bivariate plot, linearity test, dan curve estimation atau analisis residual. Linearitas data biasanya akan membangun korelasi maupun regresi linear dengan asumsi variabel-variabel penelitian yang akan dianalisis terverifikasi linear. Baik, selanjutnya uji linear menggunakan SPSS. Uji linearitas menggunakan SPSS menggunakan acuan probabilitas atau taraf signifikasi tertentu. Baik, selanjutnya uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas dalam suatu penelitian memiliki unsur-unsur yang sama.
Ghazali 2016 menyatakan bahwa pengujian multikolonaritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Uji multikolonaritas pada model regresi dapat ditentukan berdasarkan nilai toleransi dan nilai variance inflation factor atau VIP. Variabel bebas akan diukur dengan nilai toleransi yang didapat pada output pengujian. Nilai toleransi rendah maka nilai VIP-nya akan tinggi. Ini dikarenakan VIP sama dengan 1 per toleransi sehingga menunjukkan kolonaritas yang tinggi. Baik, selanjutnya uji multikolonaritas menggunakan SPSS, uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas ini dilakukan dengan menggunakan grafik scatter plot. Dasar analisis yang digunakan menggunakan keputusan sebagai berikut. 1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur atau yang seperti yang bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikannya ini telah terjadi heterokedastisitas. Yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Baik, selanjutnya uji heterokedastisitas menggunakan SPSS. Uji heterokedastisitas yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya uji Gleiser, uji Park, serta uji White. Selain itu bisa dilakukan menggunakan bantuan software SPSS dengan memplotkan nilai spread dan spreadsheet. Metode plot uji heterokedastisitas ini adalah metode uji dengan membuat grafik plot antara sumbu Y, yaitu nilai prediksi atau spreadsheet dan yang sebagai sumbu X ini adalah nilai residual atau spread. Baik, selanjutnya uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji durbin Watson. Selanjutnya di atas adalah tampilan bagaimana menggunakan SPSS. Selanjutnya ada pengujian hipotesis penelitian. Berasal dari bahasa Yunani, hupo berarti lemah, kurang. Di bawah, tesis yang berarti teori, proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Hipotesis suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan
dan perlu dibuktikan atau dugaan yang masih sifatnya masih sementara, sedangkan pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan antara menolak atau menerima. Lalu ada hipotesis statistik, adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah. Kebenarannya harus diuji dan bersifat kuantitatif. Kemudian ada langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, menentukan formalitas hipotesis. Lalu yang kedua, menentukan taraf nyata atau signifikan level. Lalu yang terakhir, menentukan kriteria pengujian. Selanjutnya ada uji hipotesis untuk rata-rata. Yang pertama, uji rata-rata untuk sampel berukuran besar atau N lebih besar dari 30. Lalu yang kedua ada uji rata-rata untuk sampel berukuran kecil. Lalu yang selanjutnya ada uji hipotesis untuk perbedaan dua rata-rata sampai sampel berukuran besar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan dan interpretasi hasil penelitian. Yang pertama ada pembahasan hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian digunakan untuk mengemukakan analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian. Pembahasan dimaksudkan untuk menyajikan gambaran yang lebih tajam, melainkan memberikan analisis, penafsiran, dan pemaknaan terhadap temuannya. Dengan demikian, pembahasan adalah menjelaskan pemaknaan terhadap data-data hasil penelitian sehingga dapat dipahami dengan jelas temuan penelitian yang diperoleh. Pembahasan harus dilakukan dengan analisis mendalam terhadap hasil penelitian. Berdasarkan data yang ada, penelitian menafsirkan data tersebut dengan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian. Pembahasan juga perlu dilakukan dengan melakukan perbandingan hasil penelitian yang diperoleh dengan hasil penelitian sebelumnya. Referensi atau teori yang ada, hal itu dilakukan untuk memberikan interpretasi yang lebih luas dan mendalam terhadap hasil-hasil yang diperoleh. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dapat dipahami secara mendalam sehingga terlihat jelas hasil penelitian yang dapat didapatkan di antara hasil penelitian dan teori yang ada. Yang kedua ada interpretasi hasil penelitian. Interpretasi merupakan sebuah proses yang berarti memaknai berbagai kumpulan dari jenis data penelitian yang sudah diolah. Berbagai data tersebut akhirnya mampu mengubah berbagai grafik, baik grafik batang, grafik lurus, bentuk tabular, atau bentuk yang serupa lainnya. Oleh sebab itu, memerlukan interpretasi untuk menganalisisnya. Interpretasi data juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang memiliki tujuan untuk menggabungkan berbagai hasil dari analisis yang dibuat dengan berbagai bentuk, misalnya dari bentuk kriteria, dari bentuk pertanyaan, maupun dari standar khusus. Dengan demikian, hal ini sangat berguna agar data yang digunakan dapat disampaikan dengan baik. Hasilnya, jika data yang digunakan di dalam interpretasi data mampu dan berhasil tersampaikan dengan baik, maka berbagai permasalahan yang ada di dalam penelitian mampu terjawab dengan baik pula. Selanjutnya ada metode interpretasi data secara lengkap dan menyeluruh. Yang pertama ada metode interpretasi data kualitatif. Metode jenis ini digunakan untuk melakukan analisis data pada penelitian kualitatif atau yang dikenal juga sebagai data kategoris. Biasanya metode ini pengerjaannya bukan menggunakan angka atau pola untuk menggambarkan data, melainkan menggunakan teks.
Data kualitatif biasanya dikumpulkan dengan menggunakan berbagai macam teknik, namun seringkali akan lebih sulit untuk dianalisis bila dibandingkan dengan metode penelitian kuantitatif lainnya. Dalam metode interpretasi data kualitatif dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu data nominal dan juga data ordinal. Selanjutnya ada metode interpretasi data kuantitatif. Metode ini biasanya digunakan untuk menganalisis data yang digunakan pada penelitian kuantitatif atau yang biasanya juga dikenal sebagai data numerik. Sama halnya dengan data kualitatif, data kuantitatif ini juga dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu data diskrit dan data kontinu. Dan yang terakhir adalah cara melakukan interpretasi data. Yang pertama adalah mengumpulkan data, yang kedua mengembangkan temuan atau hasil penelitian, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada para teman-teman pemateri. Selanjutnya sesi tanya jawab yang dilakukan di grup WhatsApp, dan teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Kami buka sesi 1 untuk 2 orang penanya. Dan sebelum presentasi ini ditutup, saya akan memberikan kesimpulan materi hari ini. Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan penghasilan per bulan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian tersebut. Sedangkan analisis persyaratan data dibagi menjadi 11, yaitu uji normalitas yang menggunakan SPSS, uji homogenitas menggunakan SPSS, uji linearitas menggunakan SPSS, uji multikolinearitas menggunakan SPSS, uji heterokodasitas menggunakan SPSS, dan uji autokolerasi. Interpretasi merupakan sebuah proses yang berarti memaknai berbagai kumpulan dari jenis data penelitian yang sudah diolah. Berbagai data tersebut akhirnya mampu mengubah berbagai grafik, baik grafik batang, grafik garis, bentuk tabular, atau bentuk serupa lainnya. Pembahasan dimaksudkan untuk menyajikan gambaran yang lebih tajam, melainkan pemberian analisis, penafsiran, dan pemaknaan terhadap temuannya. Dengan demikian, pembahasan adalah menjelaskan pemaknaan terhadap data-data hasil penelitian sehingga dapat dipahami dengan jelas temuan-temuan penelitian yang diperoleh. Metode interpretasi data kualitatif dibagi lagi menjadi 2, yaitu data nominal, data ordinal, data kuantitatif. Ini juga dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu data diskrit dan data kontinu.